Tiga senjata utama seperti perang, ideologi, dan sanksi mulai gagal. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Berdasarkan statistik Edelman Trust Barometer tahun 2022 menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat China terhadap pemerintah Beijing mencapai setinggi 91%. Sedangkan kepercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap pemerintah Washington telah turun dari tahun ke tahun hingga serendah 39%. Data-data tersebut menggambarkan masalah yang sebenarnya, yaitu China mulai menjadi negara yang paling dinamis, menarik, stabil, dan paling dapat dipercaya di dunia. Banyak talenta kelas atas dari Eropa dan Amerika Serikat mulai berbondong-bondong memasuki China. Ini adalah perubahan yang disambut baik oleh Beijing, karena dalam 1-2 abad yang lalu, banyak talenta dunia bangga berkarir di Amerika Serikat dan Eropa. Dengan kata lain, pusat teknologi, ekonomi, politik, dan budaya dunia mulai beralih ke timur, menjadikan Amerika Serikat sangat tidak nyaman dan tampak sangat gila dan sangat cemas. Seperti biasanya, Paman Sam tidak pernah merefleksikan kelemahan institusionalnya, keserakahan dan keegoisannya sendiri. Sebaliknya, selalu melemparkan kesalahannya kepada China. Amerika Serikat selalu percaya bahwa orang China terlalu pekerja keras dan terlalu pintar, dan mereka menciptakan keajaiban demi keajaiban, sehingga menyebabkan status Amerika Serikat terpengaruh dan menurun drastis. Akibatnya, Amerika Serikat mulai menggunakan berbagai cara untuk menekan dan memblokir kebangkitan China. Pada saat yang sama, untuk menyelesaikan krisis internalnya, Amerika Serikat mulai merobek semua kepura-puraan dan menghalalkan segala cara untuk menciptakan kekacauan di dunia dan mengambil kesempatan memanen kekayaan negara lain. Pada awal bulan ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan mereka menambahkan 33 entitas China ke dalam Unverified List atau daftar tidak terverifikasi, disingkat UVL, dan memberlakukan kontrol ekspor pada perusahaan terkait. Ini adalah tindakan baru Amerika Serikat untuk menekan perusahaan-perusahaan China. Dan ini juga merupakan kecemasan memuncak dari Amerika Serikat. Hal ini menandakan kegagalan adalah satu-satunya akhir bagi Amerika Serikat. Atau dapat dikatakan bahwa tiga senjata yang paling umum digunakan Paman Sam seperti perang, ideologi politik, dan sanksi ekonomi semuanya mulai tidak berkhasiat di depan China. Saat ini, Amerika Serikat telah kehilangan fungsinya yang tepat untuk memenuhi kewajibannya kepada warganya sebagai sistem negara. Dan tiga senjata utama di atas tidak lagi berfungsi bagi masyarakat dunia. Peperangan sebagai senjata pertama Amerika Serikat adalah senjata favorit Amerika dan yang paling diandalkan sejak berdirinya negeri Paman Sam. Amerika Serikat menggunakan perang untuk mendirikan negaranya sendiri di atas tanah orang Indian, mencapai posisi puncak dunia melalui perang, menjarah kekayaan dunia, dan mempertahankan hegemoninya dengan terus meluncurkan peperangan. Namun, sayangnya, sekarang senjata perang Amerika mulai tidak berguna. Contoh paling nyata adalah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Di pihak lain, Paman Sam selalu memanaskan suasana perang di Ukraina, Iran, atau LCS. Akan tetapi mereka tidak pernah berani menyalakan api peperangan, karena Paman Sam telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan perang secara mutlak. Lembaga pemikir think tank Rand Corporation Amerika Serikat memperingatkan jika Amerika Serikat mengalami kekalahan besar dalam perang, hegemoni Amerika Serikat akan hancur total dan jatuh menjadi negara sekunder atau bahkan negara kelas 3. Senjata ideologis adalah senjata terbesar kedua Amerika Serikat. Amerika selalu menggunakan panji ideologi untuk merekrut sekutu dan menekan negara-negara di dunia yang tidak patuh pada perintahnya. Akan tetapi sayangnya, sekarang senjata ini juga telah gagal, karena sebagian besar negara di dunia telah melihat jelas esensi Amerika Serikat.
Misalnya, Jerman dan Perancis berulang kali menekankan secara terbuka bahwa ideologi politik tidak boleh menjadi senjata. Amerika Serikat harus menghormati kepentingan sekutunya, dan Uni Eropa harus menyingkirkan kendali Amerika Serikat. Banyak negara yang disesatkan oleh ideologi Amerika telah jatuh ke dalam kekacauan yang sangat mendalam. Kehidupan mereka telah hancur dan rakyat mereka telah sengsara. Senjata ketiga adalah senjata sanksi. Apabila ada negara yang tidak patuh terhadap perintah Paman Sam akan langsung menggunakan tongkat besar sanksi ekonominya untuk menghukum negara-negara tersebut. China, Rusia, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Irak, Iran, Suriah, dan negara-negara lain di dunia telah menghadapi sanksi berat Amerika Serikat. Amerika sewenang-wenang memberikan sanksi kepada negara lain, terutama karena Amerika Serikat mengontrol sistem penyelesaian global SWIFT dan hegemoni dolar Amerika. Namun saat ini sanksi Amerika Serikat sudah tidak efektif lagi, karena Kuba, Venezuela, dan negara lain yang pernah disanksi Amerika Serikat telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sebagian besar negara di dunia mulai mengambil inisiatif untuk melawan. Seperti diketahui, tujuan sebenarnya dari tindakan sanksi Amerika Serikat adalah untuk mengacaukan negara lain dan menyebabkan kerusuhan sipil untuk memanen kekayaan negara lain. Namun, banyak negara di dunia sudah mulai bersatu melepaskan dolar dengan penggunaan mata uang lokal, sehingga sanksi Amerika Serikat terhadap negara lain tidak lagi mujarab. Tiga senjata utama ini semuanya telah gagal. Mereka tidak dapat lagi membawa manfaat bagi sekutunya. Dulu, banyak negara yang mengikuti Amerika Serikat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari penjarahan. Tetapi sekarang negara-negara yang mengikuti Amerika Serikat justru telah menjadi sasaran Amerika Serikat sendiri, dengan akibat yang seringkali menyedihkan. Sebagai contohnya, Kanada, sebagai pengikut setia Amerika Serikat telah jatuh dalam kekacauan, di mana Amerika Serikat langsung mendanai dan mendukung kekacauan di Kanada dewasa ini. Kanada langsung naik pitam, merasa dikhianati, dan memprotes Amerika Serikat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Di samping itu, negara pengikut lainnya seperti Australia, Lituania, maupun Ukraina semuanya jatuh ke dalam kekacauan satu demi satu, terus-menerus membuktikan kepada dunia bahwa pro-Amerika tidak akan berakhir dengan baik. Anggota Kongres Eropa bernama Wallace juga menunjukkan bahwa di masa lalu, negara-negara pro-Amerika bisa minum sup ketika Amerika Serikat makan daging. Tetapi sekarang negara-negara pro-Amerika adalah pertaruhan yang sangat berbahaya atau bahkan seringkali kalah telak. Inisiatif Belt and Road China memilih jalan perdamaian, pembangunan, dan harapan bersama telah mendapat tanggapan dan dukungan dari sebagian besar negara di dunia. Kerangka kerjasama dan win-win solution yang diusulkan oleh China didukung dan dipercayai oleh banyak negara. Dapat dikatakan bahwa struktur dan tatanan dunia mulai berubah, dan Paman Sam secara bertahap harus membayar harga untuk tiraninya. China tidak pernah menantang Amerika Serikat. China hanya terus mengembangkan dirinya sendiri dan berbagi keuntungan dengan dunia dari pembangunan China. China telah mengikuti tren umum zaman dan menjadi pemimpin di era baru, yang juga merupakan kunci kemenangan berkelanjutan China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!